Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, ya, perkenalkan nama saya Abdi. Saya perwakilan Serikat Petani Pejuang Tanah Air. Hari ini akan memoderatori acara diskusi mendengar sikap politik dari kawan kita Eva Bande yang kedepannya akan mengajukan diri untuk pencalonan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Melalui acara diskusi ini, kita akan mendengar sama-sama seperti apa pandangan politik dari Eva Bande terkait politik pergerakan reforma agraria ke depannya dan politik pengorganisasian serta bagaimana membangun gerakan berbasis rakyat ke depannya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Eva Bande untuk memberikan pandangannya. Setelah itu saya akan memberikan ruang kepada teman-teman semua untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan, kritik, serta saran apa yang harus dilakukan ke depannya. Setelah itu kita akan mendengar sama-sama jawaban dari Eva Bande. Oke, kepada Eva Bande, karena sudah hadir, saya berikan kesempatannya untuk memberikan pandangannya. Silakan. Baik, terima kasih Abdi. Salam kawan-kawan semua. Ya, Abdi ini adalah bidang kampanye dan advokasi di Serikat Tani Pejuang Tanah Air. Terima kasih Abdi sudah menjadi host untuk saya memberikan pandangan saya terhadap reforma agraria. Baik teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, salam sehat semua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa berjabat tangan kembali, dan insya Allah ini segera situasi keadaan ini bisa berakhir. Salam pembaruan agraria, kawan-kawan. Salam. 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 Ya, kawan-kawan, terima kasih atas kesempatan kita semua berada di ruang layar ini untuk memberikan saya ruang dan waktu dalam menyampaikan pandangan saya terhadap KPA dalam menjalankan reforma agraria di Indonesia. Saat ini saya mudah-mudahan signal saya terus bagus karena saya berada di pedesaan. Saya lagi mendampingi di satu desa saat ini yang lagi mengalami situasi yang tidak baik. Ada banyak petani yang saat ini ditersangkakan dan jadi saksi. Baik kawan-kawan yang saya hormati, saya ingin memberikan sedikit narasi bagaimana perjalanan KPA memulai menjalankan reforma agraria di Indonesia yang tiap fase kepemimpinan tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang dinamis di waktunya masing-masing. Kalau kita periksa, perjuangan KPA mendorong reforma agraria terwujud di Indonesia sungguh berat karena harus menghadapi watak rejim pemerintahan yang berbeda-beda tiap periode peralihan kepemimpinan. Kita tahu KPA hadir di penghujung rejim Orde Baru. Hampir dipastikan seluruh energi organisasi dicurahkan untuk menghadapi watak otoriter rejim Orde Baru secara konfrontatif di lapangan melalui agenda pengorganisasian dan advokasi kasus yang dialami kaum tani di Indonesia. Dengan konsekuensi resiko yang sangat tinggi. Ketika rejim berganti, Konsorsium Pembaruan Agraria menyiasati situasi transisi dengan mendorong hadirnya TAP MPR nomor 9 tahun 2001, disertai dengan penyebarluasan gagasan, konsep, cara-cara,
dan berbagai advokasi kebijakan. Pendeknya, dari rejim ke rejim, KPA sebagai organisasi gerakan sosial menggunakan kecerdasannya untuk memastikan reforma agraria dijalankan oleh negara, baik melalui perangkat kebijakan maupun perangkat kerjanya di seluruh level pemerintah pusat maupun daerah. Nah, seiring dengan bekerja lapis atas itu, agenda reforma agraria oleh KPA dipastikan berjalan di lapis bawah. Di lapis atas kita bisa terkesan luas, tetapi tetap menjaga prinsip dalam kerja kolaboratif. Di lapis bawah bisa dilihat dari berbagai upaya-upaya penyelesaian konflik agraria yang lebih sering berhadapan-hadapan dengan aparatur represif negara. Nah, bagaimana KPA sekarang dan kemudian? Beberapa tahun belakangan, berbagai kegiatan yang didorong oleh pengelola KPA di Jakarta membuat saya cukup gelisah. Tentu saja, pengelola KPA di Jakarta menafsirkan berbagai agenda itu telah melahirkan capaian-capaian yang dianggap kemajuan. Tetapi bisa jadi jaringan organisasi anggota KPA menilainya berbeda, sebagaimana yang saya hingga hari ini menggelisahkannya. Masing-masing organisasi anggota tentu punya cara dan cerita sendiri yang telah atau belum disampaikan secara terbuka di berbagai kesempatan. Salah satu kegelisahan saya adalah respon terhadap ruang kecil yang disediakan oleh rejim pemerintahan saat ini. Tidak cukup disiasati secara tepat oleh pengelola manajemen KPA di Jakarta. Dengan kalimat lain, KPA telah menepis peluang yang tersedia saat ini. Kalau ini adalah sikap, maka harus dihadirkan kerja nyatanya yang dapat dibaca oleh rejim pemerintahan sebagai apa yang seharusnya. Sekali lagi, apa yang seharusnya, baik dalam bentuk kebijakan tandingan atau program tandingan yang menunjukkan reforma agraria sejati atau reforma agraria original, atau istilah lain yang belakangan ini sering dilabelkan sesama aktivis atau organisasi penggerak reforma agraria ketika saling serang karena berbeda. Nah, label sejati dan bukan sejati acap kali ada di berbagai perdebatan, debat-debat. Dan bagi saya menjaga jarak dari perdebatan itu. Saya memilih kerja daripada berdebat di ruang hampa. Bagi saya, peluang sekecil apapun itu harus diambil. Lalu dalam pelaksanaannya disiasati sedemikian rupa, menguatkan prinsip-prinsip reforma agraria di lapangan. Ketika apa yang diupayakan dari lapangan mengalami hambatan struktural di lapis atas pemerintahan pusat, maka seharusnya seluruh kekuatan yang dimiliki oleh organ kerja lapangan harus dikerahkan untuk memastikan reforma agraria berjalan sesuai siasat yang dipilih di lapangan. Saya meyakini semua organisasi anggota memiliki program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan reforma agraria, meski dari pintu yang berbeda. Di antara organisasi anggota yang mungkin sedang mengawal proses penyelesaian konflik agraria, atau mungkin saja ada anggota yang tengah di fase penataan produksi. Bagi saya, terlepas dari cara masuk atau siasat pengorganisasian yang dilakukan, apakah itu lewat pintu kekuasaan pusat maupun daerah, atau bahkan lewat organ rakyat di desa maupun di kota, semua organisasi anggota itu hendak mewujudkan tujuan reforma agraria. Dan saya meyakini itu. Mungkin sebagian organisasi anggota agak kecewa karena pengelola KPA di Jakarta tidak mendukung agenda mereka tersebut.
karena dianggap tidak sejalan dengan program KPA di Jakarta. Saya sendiri mengalami keadaan yang kurang nyaman itu di Kabupaten Sigi di mana saya bekerja. Saya ingin menceritakan pengalaman saya mengawal pelaksanaan reforma agraria yang berskala kabupaten. Ada kurang lebih 100 desa yang dilibatkan dalam proses ini. Ada proses penyusunan dokumen yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Ada RPJMD, ada RKPD. Jauh sebelum ada Perpres 86 tahun 2018. Kabupaten Sigi yang bekerja berskala kabupaten itu berjalan setiap tahap demi tahap. Bersamaan dengan itu kemudian ada respon atau peluang dari pemerintah pusat, yaitu yang bernama Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Di konteks Kabupaten Sigi, kami membentuk satu kelompok kerja yang kemudian kami namakan sebagai Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi, yang kala itu belum ada Perpres 86. Kami menyiapkan agenda-agenda bersama rakyat yang dilakukan bersama pemerintah. Sementara kita tahu pemerintah kita yang sudah karatan, itu harus diterobos. Harus dilakukan langkah-langkah yang saat ini apa yang saya kerjakan di Kabupaten Sigi. Sembari itu, Kabupaten Sigi menyiapkan agenda penataan produksi dan pemberdayaan ekonomi di subjek reforma agraria. Disiasatinya melalui satu perencanaan integratif berbasis reforma agraria. Dari perjalanan panjang reforma agraria Kabupaten Sigi, saat ini telah memasuki periode kedua pemerintahan Sigi. Saya merasa tidak mendapatkan respon yang layak dari KPA, kecuali pada saat awal diperkenalkan kepada seluruh desa. Setelah itu KPA tidak terlihat lagi. Mungkin saja pengalaman saya di Sigi juga dialami oleh organisasi anggota KPA di tempat lain. Selanjutnya kawan-kawan pejuang agraria yang saya hormati. Dalam pandangan saya, reforma agraria itu bertahap. Ini saya yakin adalah keyakinan kita semua. Kita menjalankan di dalam sebuah negara dengan rezim kepemimpinan yang berbeda-beda watak. Kalau KPA hendak bersikap melawan habis-habisan rejim yang anti reforma agraria, ayo kita satukan. Ayo kita satukan kekuatan. Jangan mundur. Barang setapak. Kita memilih untuk melawan atau oposisi. Kita tunjukkan segigihnya. Kalaupun organisasi funding mempersyaratkan kerjasama dengan rejim pemerintahan, meski pahit, itu harus ditolak. Karena kalau memilih mengambil peluang, meski itu seperti lubang jarum, adalah pilihan, maka seluruh jaringan KPA harus bersinergi. Dan pengelola KPA di Jakarta harus mendukung dengan penuh. Sangat disayangkan kalau ada organisasi anggota merasa sekedar menjalankan program-program dari pengelola KPA di Jakarta. Agenda-agenda setempat harus ditepiskan. Nah, itu menurutku sangat fatal. Kawan-kawan yang saya hormati, sebagian besar dari perjuangan organisasi rakyat di daerah adalah kepastian kuasa dan akses atas tanah. Ini adalah pekerjaan rumah dari tempo dulu hingga saat ini. Sehingga peluang yang saat ini jangan dibuang. Tetapi kalau organisasi-organisasi anggota yang berjuang itu disodori kegiatan, program, rancangan dari pengelola KPA di Jakarta, itu fatal. Maka organisasi rakyat itu justru menurut saya
hanya alasan untuk memastikan bahwa kita lagi berkonsorsium. Maka itu menurut saya KPA harus memeriksa seluruh agenda perjuangan organisasi anggota konsorsium, lalu menjadikannya bahan baku utama. 1. Merancang agenda perjuangan konsorsium pembaruan agraria Indonesia yang didesakkan ke pemerintah untuk segera direspon. Kedua, perlu rencana strategis nasional untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanah yang dianggap paling mungkin didukung oleh KPA dan jaringannya. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah memastikan para anggota jaringan tidak berjuang sendiri. Tentu ini jalan yang panjang, kita tahu, gelap bahkan, untuk memastikan kepastian kuasa rakyat atas tanah. Dalam keadaan seperti itu, dalam pandangan saya, perlu dibarengi tata produksi dengan menyiasati setiap peluang yang tersedia. Menyiasati ketiadaan tanah dengan aktivitas ekonomi produktif yang memperkuat basis-basis perjuangan rakyat. Menurut saya, para penggerak KPA tidak boleh terlalu sering, lebih banyak kerja di belakang meja dan forum-forum. Tidak boleh keseringan kampanye. Para penggerak KPA harus lebih sering di lapangan. Karena sekarang di lapangan pun atau dari lapangan kita bisa membuat forum diskusi dengan para pejabat negara, pusat maupun daerah. Bahkan para funding, bahkan kita berkampanye. Para KPA harus benar-benar hadir bersama rakyat yang sedang dikawal. Sekali lagi, saya perlu menegaskan bahwa yang perlu dilakukan KPA adalah menyiasati peluang dan mencermati ancaman. Terhadap peluang, KPA setidaknya dapat mengawal kepentingan rakyat untuk mendapatkan hak dan akses terhadap sumber daya agraria. Terhadap ancaman, maka yang penting adalah mengerahkan seluruh sumber daya KPA dan jaringannya untuk menerobos setiap penghalang dari upaya pencapaian tujuan reforma agraria sekuat-kuatnya, konsisten dan berbuah hasil. Maka dalam itu pandangan saya bahwa fungsi paling penting dari Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria adalah memastikan semua itu bisa dilaksanakan. Baik, kawan-kawan penggerak agraria yang saya hormati. Negara ini dipimpin oleh orang-orang yang memenangkan perebutan kekuasaan lewat pemilu, bukan melalui revolusi seperti di Rusia yang meninggalkan ciri radikal dalam melaksanakan land reform. Maka itu reforma agraria yang dijalankan Indonesia harus menimbang banyak hal, menyiasati banyak kondisi, guncangan, menghadapi banyak konsekuensi dan resiko, termasuk dijauhi funding atau sebaliknya. Terlepas dari itu semua, KPA harus menunjukkan hasil kerjanya yang memberi kontribusi terhadap daulat rakyat atas tanah. Hidup rakyat, hidup petani. Bukan sekedar luas dan semaraknya jumlah anggota jaringan. Bukan pula sekedar kemewahan-kemewahan atribut organisasi yang berada di kantor Jakarta. Bagi saya, perlu dijalankan oleh KPA di kemudian hari bahwa mewujudkan bukti kehadiran KPA di tengah rakyat. Membuktikan KPA sedang menjalankan reforma agraria. Meski di satu desa terpencil di pelosok negeri ini. Sukses kecil di pelosok kampung menandakan bahwa reforma agraria dapat dijalankan, niscaya dilakukan. Dan ini semua merupakan pembuka jalan yang penting
bagi reforma agraria menjadi alas dari pengelola negara di Indonesia. Demikian pandangan saya dan sikap saya. Terima kasih kawan-kawan semua atas seluruh waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup petani, jaya Hidup kami petani. Wah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Eva Bande terkait pandangan politik pergerakannya melihat KPA dan apa saja yang akan dia rencanakan ke depannya untuk membangun KPA. Ini satu penjelasan yang sangat lugas, sangat tegas dan sangat komprehensif sekali melihat melihat ekspansi perusahaan-perusahaan yang berdampak atau berkonsekuensi terhadap kasus-kasus perampasan lahan ataupun kriminalisasi di akar rumput. Nah, ini menurut saya satu terobosan baru pendiskusian yang memulai bagaimana gagasan seperti itu dimunculkan. Kita sangat jarang menemukan satu tradisi-tradisi pemilihan dalam satu organisasi yang mendahulukan gagasan seperti ini. Ini satu kemajuan menurut saya. Nah, terima kasih buat Eva yang telah menyampaikan pandangan politiknya di tengah-tengah kesibukan yang mendampingi rakyat di desa. Hari ini ada di Luwuk ya, di Ondo. Iya, lagi di Kecamatan Batui. Jadi turun dari Ondo-Ondo karena jaringannya kurang bagus. Siap. Ya, karena kita tahu kemarin ada petani yang dikriminalisasi oleh KLS, Kurnia Luwuk Sejati yang juga pernah mengkriminalisasi Eva Bande, kita tahu di beberapa tahun belakangan. Nah, saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan yang telah hadir, silakan apabila ada yang mau memberikan pertanyaan, ada yang mau memberikan tanggapan, ataupun ada yang mau memberikan kritikan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan teman-teman langsung raise hand, saya akan memberikan kesempatan. Oke, silakan bagi kawan-kawan yang mau menyampaikan, mau berkomentar. Halo. Ya, silakan. Saya Herpan Faryadi dari Bandung. Kedengaran ya suara saya ya? Oke, siap Bang. Saya persilahkan. Bang. Pertama-tama saya berterima kasih sekali bisa berpartisipasi dalam acara ini. Ini saya kira satu tradisi yang baik ya di dalam organisasi KPA dibandingkan dengan tradisi-tradisi sebelumnya di mana calon-calon yang akan memimpin KPA itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terlebih dahulu sehingga mereka yang akan memilih itu punya satu kesempatan berpikir untuk memilih siapa. Jadi itu satu hal. Yang kedua saya kira terkait dengan pidato Eva tadi. Menurut saya pidato itu berisi satu kritik yang cukup kuat ya kepada pengurus KPA yang ada yang menurut Eva dipandang kurang memikirkan atau kurang menjalankan apa yang menjadi satu mandat dari anggota-anggota di daerah. Saya kira itu satu kritik yang tepat ya, walaupun selama 4 tahun terakhir saya memang tidak terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan KPA, tapi dari jauh saya selalu mengamati organisasi ini. Nah, lalu hal yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Eva sebetulnya adalah apa pikirannya Eva terhadap rezim yang ada sekarang dan apa yang bisa dilakukan KPA ke depan di tengah rezim semacam ini. Jadi kalau teman-teman melihat memang rezim ini kan memang tidak menjalankan reforma agraria seperti yang dicita-citakan oleh KPA. Sementara
pengurus di Jakarta tadi disampaikan agak abai terhadap hal-hal semacam ini. Jadi itu pertanyaan saya kepada Eva. Terima kasih. Siapa? Mas Abdi ya. Baik, Bung Ervan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya berikan ke Eva, saya memberikan kesempatan lagi bagi teman-teman apabila ada yang mau bertanya lagi, mau memberikan tanggapan, silakan sebelum dijawab. Apakah masih ada teman-teman? Ya, Abdi Hidayat, silakan. Diangkat tangan ya. Oke, apakah masih ada? Oke, kalau belum ada, saya persilakan ke Eva untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bung Ervan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ervan. Apa kabar? Sehat selalu, Bang. Lama kita tidak berjumpa. Semoga kita semua ini dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa lagi. Baik, Bang. Saya kira di dalam pidato saya sudah menerangkan ya bahwa sekecil apapun itu harus dimasuki. Sekecil apapun dengan kondisi rejim saat ini. Sekecil apapun dimasuki. Di sini saya tidak menunggu peluang. Belum ada Perpres 88, belum ada Perpres 86. Kemudian Sigi menjadi contoh bagaimana reforma agraria dijalankan berskala kabupaten. Apa yang kami kawal? Proses partisipatifnya yang dari bawah tadi. Reforma agraria by leverage. Dipastikan itu harus dijalankan di pelaksanaan yang berada di level kabupaten. Dan itu kami pastikan proses pemetaan, pengusulan, dan lain sebagainya dikerjakan, berdiskusi, data, dan seterusnya itu di level bawah sehingga naik, masuk terus ke level kabupaten. Nah, ini saya mau bilang bahwa apa yang saya lakukan di Sigi tidak menunggu datang peluang, tapi saya menciptakan peluang yang ada. Dan akhirnya saat ini apa yang dilakukan oleh di Kabupaten Sigi itu menjadi referensi oleh negara saat ini. Nah, itu yang saya bilang, Bang, melaksanakan, menjalankannya walau kita berada di peluang yang kecil. Kita luas tapi tetap berkarakter. Itu yang menurut saya menjadi hal paling penting, di mana ada masalah, di mana kemudian ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi atau kemudian melibas rakyat, maka disitulah energi KPA harus dikerahkan. Di mana kita harus kemudian berada pada posisi bergerak, di mana kita berposisi luas. Intinya bahwa menurut saya di tengah keadaan rejim yang seperti ini melaksanakan peluang, menangkap peluang yang sekecil apapun itu. Begitu, Abdi. Terima kasih, Bang Ervan. Oke, baik. Eva, terima kasih atas jawabannya. Saya akan memberikan kesempatan lagi bagi teman-teman apabila ada yang mau bertanya. Peserta diskusi ini sampai dengan saat ini ada 36 partisipan. Saya akan membuka ruang diskusi lagi bagi teman-teman biar room ini menjadi satu wadah yang lebih dialogis lagi. Saya akan, ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, mau menanggapi, ataupun mau mengkritisi, saya akan berikan kesempatan.
Oh, bertanya. Oh, tidak bertanya. Iya, ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, tapi Di sini- Abdi, saya ingin menambahkan yang sedikit lagi. Ini penting sekali didiskusikan seperti ini. Oke, siap. Soal menangkap peluang ya. Dan dikala saya melaksanakan yang tidak ada peluang itu dirumuskan sedemikian rupa, dibaca konteks agrarianya, dirumuskan dalam dokumen daerah, yaitu RPJMD, dan kemudian diturunkan menjadi RKPD. Dan proses-proses yang dilaksanakan itu di mana di saat kita tidak punya tata cara, tata laksananya bagaimana sih menjalankan reforma agraria Indonesia ini. Nah, saya melalui satu proses yang dikerjakan berskala kabupaten. Gitu, Abdi. Oke, siap. Oke, bagi teman-teman, apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akan mendengar closing statement dan kebulatan tekad dari Eva Bande untuk maju dalam pemilihan Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria. Boleh lihat aktivitas masyarakat. Izin moderator. Oke, baik. Silakan Pak Mansur. Sebutkan asalnya dari mana, lembaganya. Oke, saya persilakan. Ya, saya Mansur M. Yahya, mantan koordinator wilayah KPA wilayah Sulawesi Tengah. Salam buat kawan di Munas KPA tanggal 24 September nanti. Bung Mansur bisa diulang, soalnya suaranya agak putus. Ya, kawan-kawan semua, saya Mansur M. Yahya, mantan koordinator wilayah KPA Sulawesi Tengah. Salam buat kawan EPA yang salah satu putri Sulawesi Tengah. Saya kira punya nama baik, nama peran terhadap proses reforma agraria di Indonesia. Ada beberapa hal mungkin yang saya tidak tahu apa kritik atau masukan atau apa, tapi yang pertama saya mau sampaikan, saya tadi dengar sedikit berkaitan dengan cita-cita untuk mendorong gerakan reforma agraria yang sejati. Nah, saya kaitkan dengan program yang disampaikan berkaitan dengan program TORA di Kabupaten Sigi. Program TORA di Sigi itu sudah menjadi program di pemerintahan Kabupaten Sigi yang saya dengar di hampir semua wilayah itu tersosialisasi. Nah, ada hal mungkin yang menurut saya masih kontradiktif berkaitan dengan upaya untuk mendorong reforma agraria sejati. Karena setahu saya untuk mencapai gerakan reforma agraria sejati harusnya organisasi rakyat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam reformasi agraria mestinya didorong sekuat mungkin secara organisasional. Saya tahu di Sigi ada Serikat Tani Sigi. Nah, mungkin
kawan EPA bisa sedikit menggambarkan bagaimana proses mendorong organisasi rakyat di Kabupaten Sigi itu bisa menjadi pengawal utama dalam gerakan reforma agraria di Kabupaten Sigi. Ada juga Forum Petani Merdeka yang barusan yang juga sebagian wilayahnya itu masuk di Kabupaten Sigi. Hal lain mungkin yang saya mau kaitkan dengan gerakan reforma agraria sejati adalah Eva pernah menjadi bagian dari kantor staf kepresidenan. Tentu yang disebutkan bahwa ada ruang sesempit apapun harus dimasukkan, apakah itu tidak berpengaruh dominan terhadap pikiran-pikiran atau strategi Eva ketika misalnya memimpin KPA ke depan. Terus yang ketiga, Sulawesi Tengah adalah wilayah yang ekstraksi sumber daya alamnya cukup besar, penyumbang kontribusi pendapatan negara yang terbesar di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara serta Kabupaten Banggai sendiri yang menjadi wilayah asal kawan EPA. Nah, bagaimana pandangan kawan EPA berkaitan dengan proses ekstraksi sumber daya alam yang begitu masif di wilayah itu dan bagaimana kedudukan masyarakat atau rakyat petani yang kemungkinan dampaknya secara luas akan berpengaruh. Itu aja, kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatan, kawan Abdi. Oke, Bung Mansur, terima kasih. Salam kenal, Bung. Dua hal yang saya catat dari pertanyaan Bung Mansur. Pertama terkait seperti apa proses, nanti Eva bisa menjelaskan seperti apa proses keterlibatan organisasi rakyat dalam mendorong program reforma agraria, khususnya di Kabupaten Sigi. Kedua, ya ini hal menarik yang menurut saya penting untuk didiskusikan begitu, terkait seperti apa ekspansi industrialisasi yang ada di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Tengah, mengingat Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah ekspansi sumber daya alam secara besar-besaran. Ada pertambangan dan perkebunan sawit skala besar. Nah, ini yang tentunya akan berkonsekuensi pada konflik agraria yang di Sulteng sendiri itu kian hari makin meningkat. Nah, ini bagaimana pandangan dari Eva Bande melihat fenomena hal ini terjadi di Sulawesi Tengah. Oke, saya berikan kesempatan langsung Eva untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Mansur, Kakak Ancu. Saya kira kalau terkait dengan berapa luasnya organisasi rakyat di Sigi terlibat, saya kira betul apa yang dibilang oleh Ancu, ada Serikat Tani Sigi, ada Darfon. Saya kira ada Darfon di sini di grup ini ya, di forum ini. Nah, saya kira proses di Sigi agak berbeda dengan di kabupaten lain ya. Sigi itu dimulai dengan satu proses yang dikerjakan melalui level pemerintah kabupaten dan kemudian ditarik itu menjadi bekerjanya di level bawah. Bagaimana mendorong rakyat, mereka mengawal objek-objek yang dipersengketakan dengan negara. Kalau Sigi itu karena memang dia berbenturannya dengan negara, dalam hal ini KLHK, karena 72% wilayahnya berada dalam wilayah kawasan hutan. Sehingga memang nampak dari itu tidak terlalu menguat, konfliknya tidak keluar gitu, walaupun ada di berbagai tempat seperti ada di Dongi-Dongi dan di beberapa tempat lainnya, atau di Pombewe dengan HGUPT Haspam. Nah, bagaimana kita mengumpulkan, membuat narasi problem agrarianya di Kabupaten Sigi, kemudian dibuatkan peta jalannya dan kemudian dikerjakannya di level bawahnya, dipetakan wilayah objek dan daftar subjeknya. Nah, itu dikerjakan secara massal di Kabupaten Sigi, kita tidak akan menemui di tempat lain. Nah, kalau kemudian terkait dengan bagaimana ekspansi modal di Sulawesi Tengah, saya kira bukan di Sulawesi Tengah, di Indonesia ini hampir semua modal bekerja di berbagai sektor, industri ekstraktif, tambang dan perkebunan kelapa sawit, minyak dan seterusnya. Saya kira ini dari dulu seperti itu. Nah, sekarang
itulah yang kemudian kalau saya kira Kak Ancu juga tahu persis, saya bekerja di Kabupaten Banggai, mati-matian saya bekerja dengan serikat-serikat tani untuk melawan segala bentuk-bentuk ekspansi yang merebut ruang-ruang rakyat, merampas, mengkriminalkan. Dan itu kami membangun serikat-serikat tani di Kabupaten Banggai. Dan ini lagi-lagi saya mau bilang dikerjakan. Memang tidak mudah, konsekuensinya berat, resikonya ada. Di penjara iya. Dan itu yang saya kira karakter pelaksanaan RA-nya itu kita bisa luas, tapi karakter reforma agraria by level rates itu yang harus ditunjukkan kepada negara ini. Saya kira begitu, Pak Abdi. Baik, terima kasih Eva atas penjelasannya. Saya memberikan lagi kesempatan bagi teman-teman, bagi ada yang mau menanyakan, mau memberikan tanggapan, atau mau memberikan dukungan secara terbuka buat Eva Bande untuk pencalonan KPA di pilihan yang akan datang. Tapi sebelum, oke, Ali R, silakan. Daerah asalnya dan lembaganya, Bung. Saya persilakan. Ada anu juga di chat itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali, saya di Bogor. Saya mengikuti dari jauh ya, tentu saja. Dan saya juga mungkin salah satu di antara teman-teman di sini yang ngefans sama Bu Eva gitu. Tadi saya mau nyambung pertanyaan sebelumnya tadi ya, soal bagaimana, karena tadi Bu Eva menjelaskan, menegaskan bahwa KPA itu ke depan mestinya punya satu visi yang besar gitu kan. Nah, saya mau meneruskan tuh pertanyaan tadi tuh yang sebelum ini, berkaitan dengan situasi krisis yang ada sekarang gitu kan, ekspansi kapital dan seterusnya yang kita tahu semakin meluas kemana-mana gitu ya. Kemudian Bu Eva tadi juga menjelaskan soal visi besar KPA. Pertanyaan saya, bagaimana Bu Eva membayangkan atau menjelaskan ke kita apa visi KPA, atau mungkin bisa diturunkan menjadi suatu strategi politik gitu ya, menghadapi situasi ini gitu. Bukan cuma di di Indonesia Timur atau bukan cuma di Indonesia Timur, tapi ini kan situasi yang umum ya di seluruh Indonesia, kayaknya kejadiannya kayak gini gitu. Nah, lalu bagaimana gitu situasi ini dihadapi? Apa strategi politik yang kira-kira efektif atau yang mungkin gitu digunakan untuk di tengah situasi kayak gini? Itu satu. Yang kedua, saya punya atau dapat informasi dari beberapa kawan gitu ya, bahwa Bu Eva itu di waktu yang lalu pernah terlibat di dalam atau sebagai caleg kalau nggak salah di Kabupaten Sigi gitu ya. Nah, saya pikir ini juga perlu untuk dibuat kejelasan untuk mengklirkan baik untuk Bu Eva sendiri maupun kita. Waktu itu situasinya seperti apa, visinya apa, lalu kira-kira apa pikiran dibalik keterlibatan atau upaya Bu Eva untuk terlibat dalam itu gitu, dalam satu proses politik elektoral itu waktu itu. Saya kira ini perlu dijelaskan ke kita semua, karena ini ke depan akan berkaitan dengan kerja-kerja politik, organisasi dan seterusnya. Kira-kira itu, Bung. Makasih. Baik, terima kasih Bung Ali dari Bogor. Jauh ya. Terima kasih meluangkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi ini. Sebelum saya berikan ke Eva untuk menjelaskan ada 2 pertanyaan tadi.
dari Bung Ali. Saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Farida Jatim, nanti biar sekaligus dijelaskan. Aku belum mengerti banyak tentang isu-isu RA karena selama memang tidak berkonsentrasi di sana. Saya hanya ingin tanya bagaimana cara KPA mensosialisasikan agenda-agenda RA kepada masyarakat bawah, dan media apa yang selama ini sudah pernah digunakan oleh KPA. Maaf, saya tidak bisa bicara karena sedang di bis. Faridah dari JRI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Oke, saya langsung ke Eva untuk menjelaskan dari dua orang pertama. Ya, terima kasih Ali. Apa kabar Ali? Saya kira ini ya, saya di awal saya menyampaikan pidato saya bahwa mengambil peluang dengan tetap menyiasati ancaman. Nah, peluang yang sekecil apapun ini diambil untuk mendorong, memastikan kuasa rakyat atas tanah. Saya kira juga Ali tahu persis bagaimana pergolakan daerah yang saat ini lagi berkutat kepada urusan penegasan dan penguasaan atas akses kuasa dan sumber daya agraria. Nah, saya kira modal dan pengelola negara ini juga terus bersiasat gitu. Nah, mereka juga kadang-kadang pura-pura berteman ya, berteman, kemudian setelah itu bermaksud untuk menguasai. Nah, disitulah kita membutuhkan, saya kira KPA memiliki kecerdasan di perjalanan KPA yang sangat panjang umurnya, dan bagaimana kemudian menangkap peluang ketika transisi dari rezim otoriter, kemudian mengambil peluang mendorong TAP MPR nomor 9. Nah, di sini yang saya bilang bahwa KPA luas tapi berkarakter, gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diterapkan. Saya kira ada banyak juga di tempat lain yang memang pengelola negara ini jahat kepada rakyat, dan bagaimana karakter rakyatnya harus melawan juga harus dikawal oleh KPA dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, sehingga proses perluasan penguatan organisasi rakyat juga bisa berjalan. Saya kira begitu Ali. Dan yang terkait soal saya caleg ya itu 2008 Ali, saya pernah menjadi salah satu caleg bukan di Sigi tapi di Kabupaten Banggai, itu 2008, dan waktu itu sebenarnya yang mendasarinya kegelisahan saya atas praktek-praktek menggunakan politik dan hukum itu untuk merampas gitu. Nah, saya waktu itu ingin berada dan bertarung di politik elektoral, tapi kemudian ya saya terlempar ya Ali ya. Ya, dan saat ini saya tidak patah arang, saya terus bekerja dan kemudian membangun serikat-serikat tani yang memiliki karakter. Seperti di desa tempat di mana saya ditangkap, sampai saat ini desa itu tidak menangkap peluang. Kenapa? Karena mereka mau melawan. Gitu. Mereka ingin daulat rakyatnya tanah penuh, tidak ingin menggunakan skema yang lain. Gitu. Nah, itulah demikian yang harus saya dorong, yang harus saya lakukan. Di tempat lain ada satu pemerintahan di Kabupaten Sigi yang sangat punya sense terhadap kepastian rakyat, itu didorong dengan mengerjakannya di level pemerintah dengan memasukkan dalam satu dokumen perencanaan daerah yang belum pernah dilaksanakan di kabupaten di Indonesia ini. Sehingga kemudian paling terbaru itu ada edaran Mendagri, kemudian meminta seluruh gubernur dan kabupaten untuk menyesuaikan. Jadi ada percepatan segera melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan reforma agraria dengan penyesuaian kepada dokumen RPJMD. Itu sudah dilakukan jauh sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Sigi, yang dikawal oleh kawan-kawan para penggiat reforma agraria dan lingkungan dan hak asasi manusia di Kabupaten Sigi. Yang saya mau bilang bahwa karena memang tidak ada contohnya bagaimana dilaksanakan ini. Sementara kondisi rakyat yang terus bergolak. Saya kira juga kawan-kawan gerakan juga memahami bagaimana ketika berada di tengah rakyat yang mereka
kesedihannya, penderitaannya, dan seterusnya. Dan ini harus ditangkap, harus diambil peluangnya dan dipastikan bahwa bagaimana proses partisipasi dari desanya itu berjalan dan dikawal oleh masyarakat di desa. Memang menjadi PR karena ini berskala kabupaten yang ada 100 lebih desa yang bekerja sekaligus secara massal. Dan memang menjadi tantangan bagi kita semua dan serikat-serikat para anggota KPA yang ada di Sulawesi Tengah untuk membangun dan memperkuat serikat-serikat tani di Kabupaten Sigi dan di Sulawesi Tengah secara umum dan Indonesia saya kira. Saya kira itu dan kalau tadi buat Farida bagaimana KPA memperkenalkan, saya kira serikat-serikat tani yang telah dibentuk di bawah itulah yang harusnya meluaskan agenda-agenda perjuangan atas perebutan atas sumber daya agraria yang juga lagi direbut oleh kuasa modal yang terus beroperasi saat ini. Di situ mungkin saya melihat dan ingin menangkap satu proses yang ada saat ini, peluang kecil, karena kita tidak tahu rejim berikutnya wataknya seperti apa lagi. Saat ini jangan dibuang kesempatan sekecil apapun. Demikian, Pak Abdi. Oke, baik. Terima kasih penjelasan yang kesekian kalinya dari Eva. Saya memberikan sekali lagi kesempatan bagi teman-teman. Kalau tadi di Sulteng sudah ada perwakilan, di Bogor ada, ya mungkin daerah lain bisa berkontribusi dalam forum ini untuk memberikan gagasannya agar bisa lebih variatif dan bisa memberikan satu gagasan untuk pembangunan KPA ke depannya. Sebelum diskusi ini ditutup karena Eva akan melanjutkan aktivitasnya di lapangan, teman-teman, saya memberikan kesempatan sekali lagi bagi teman-teman sebelum closing statement dari Eva. Oke, apakah masih ada? Dari Papua. Oke, silakan. Wah, ini menarik ini dari Papua. Oke, terima kasih Bung sudah berpartisipasi Bung. Bung Roni ya. Oke, saya berikan kesempatan Bung Roni. Oke, silakan Baik, Bung. Terima kasih. Eva, selamat ya saya ucapkan, selamat duluan. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Kalau waktunya sudah pas, di chat aja di alumni Volpen ya, atau kawan-kawan yang lain. Mungkin pertanyaan saya, kalau kita di Kabupaten Sorong, ini sekarang kan masalah sawit. Beberapa waktu yang lalu, itu Pak Bupati mungkin kawan-kawan juga di Jawa atau kawan-kawan di bagian timur, pasti ada dapat beritanya terkait dengan sawit, kan Bupati menggugat beberapa perusahaan sawit itu untuk segera ditutup. Tapi itu kalangan birokrasinya. Birokrasi ini yang kita tahu, selesai Bupati, pasti kan tadi kawan-kawan ada singgung resim-resim. Ini pikiran saya, kalau bisa resim proses ini seperti berjalan terus, mau ganti Bupati atau resim apapun, tapi isu untuk perusahaan sawit ini tidak ada lagi, tetap ada begitu. Sebelum Ibu Eva, teman Eva, kawan Eva dilantik, itu pikirannya seperti apa? Supaya di tingkat birokrasi kita aman, tapi di akar rumput atau garis di bawah juga kita tidak kita aman begitu. Kita tidak repot lah gitu. Kadang-kadang ini kan jalan sendiri-sendiri nih. Garis bawah jalan sendiri, seperti ayam kehilangan induknya, seperti begitu. Terus birokrasinya juga jalan sendiri. Nah, ini sekarang pemerintah mendukung. Tinggal gimana nih? Mungkin kawan-kawan yang lain juga punya ada cerita yang menarik, bisa di-share. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Roni. Menarik sekali penjelasan dari Bung Roni dari Papua ya Bung ya. Sudah pukul berapa di sana Bung? Kayaknya sudah malam ya.
Iya, ini menjelang mau malam. Menjelang mau malam. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Oke, Ya. silakan dari Eva untuk menjelaskan tanggapan dari Bung Roni tadi. Ya, halo Roni. Roni Damara. Siap, sukses ya. Selamat, saya ngucapan selamat duluan. Oke. Saya kira Ron, forum ini sebenarnya untuk untuk saya untuk menyampaikan gagasan pendapat saya terhadap reforma agraria Indonesia untuk maju menjadi salah satu sekjen konsorsium pembaruan agraria. Mohon doa dan dukungannya, Ron. Sudah itu. Ya, saya kira di situ ya kita justru pandai-pandai untuk menyiasati situasi politik nasional dan daerah. Saya kira di situ tempatnya gini. Nah, saya kira ada banyak juga daerah-daerah yang punya sense yang baik. Nah, disitulah para penggerak KPA, para penggerak reforma agraria dengan inisiatif-inisiatif yang tinggi itulah yang kemudian masuk dan masuk ke dalam ruang-ruang yang disediakan dan terbuka saat ini. Nah, saya kira kalau kita menyimak beberapa yang terakhir kalau saya tidak salah itu ada pidato presiden sekitar 2 bulan lalu untuk segera menyegerakan kepastian rakyat dan kemudian diikuti dengan edaran Mendagri kepada seluruh kabupaten dan provinsi untuk segera melaksanakan. Saya kira di situ ruang kecil yang harus diambil oleh kita, sembari tetap memiliki karakter luas dan berkarakter. Itu menjadi hal penting untuk KPA di depan. Dan disitulah KPA harus bersama-sama dengan organisasi rakyat. Tidak boleh meninggalkan, harus berjuang bersama organisasi rakyat yang ada di berbagai kabupaten di seluruh tempat di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Eva. Mohon untuk disediakan lagi satu pertanyaan ya, Bu Eva. Karena saya tahu sangat sibuk sekali aktivitas di lapangan, sedang mendampingi teman-teman petani, tapi mohon sekali lagi diberikan ruang karena ada satu penanya lagi. Kita sepakat sekali ini setelah satu pertanyaan ini kita akan tutup sesi diskusi ini ya teman-teman ya. Satu pertanyaan dari Ibrahim Cilacap. Saya mau bertanya, Bu Eva terlihat dekat sekali dengan Bupati dan pemerintahan. Apa jaminannya jika jadi sekjen tidak merapat dan menjadi anak emas menteri atau presiden, mengingat KPA begitu ingin didekati tapi selalu kritis terhadap tawaran-tawaran pemerintah sejauh ini saya amati. Mohon jawaban secara tegas. Wah, ini menarik ini, bisa kita dengar secara bersama. Oke, baik, silakan. Oke, saya kira terima kasih ya Ibrahim, kawan dari Cilacap ya. Saya kira saya punya cukup pengalaman yang mengorganisir rakyat, melawan sehabis-habisnya, dan kemudian saat ini menggunakan peluang yang tersedia saat ini. Dan saya kira dalam konteks apakah bisa menjamin, apakah Eva bisa menjamin, saya dalam pelaksanaan DCD bisa diperiksa perjalanannya. Saya tetap menjaga komitmen dan tidak berpura-pura baik. Jika memang kemudian ini salah dan ini kemudian tidak mengakomodir kepentingan rakyat, maka disitulah kita bertarungnya, berdiskusinya, dan di saat dimana pemerintahnya yang punya kepedulian yang tinggi di seperti Kabupaten Sigi, tapi mobilisasi massa aksi masih dilakukan untuk memastikan tanah-tanah objek itu tidak berkurang sekecil sejengkal pun. Itu yang perlu saya kira kepentingannya memperkuat proses dari bawah dan dikawal oleh rakyat. Nah, di situ saya kira tantangan kita. Baik, terima kasih Eva atas penjelasannya. Terakhir dari saya membacakan saja ini dari Jati Farida, mungkin bisa menjadi masukan.
kalau ada sukses story tentang kemenangan-kemenangan kecil yang diraih kawan-kawan dalam perjuangan RA, mungkin bagus juga diceritakan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media-media komunitas seperti radio komunitas, agar dapat menjadi inspirasi dan menambah semangat rakyat. Nah, saya kira ini satu masukan yang menarik yang bisa dijadikan satu terobosan ke depannya untuk mengkampanyekan isu-isu rakyat. Oke, teman-teman yang telah hadir dalam diskusi ini, ya dari berbagai daerah, ada di Jawa, ada di Papua, teman-teman Sulawesi Tengah sendiri, dan teman-teman dari daerah lain yang mungkin belum sempat menyampaikan gagasannya di forum ini. Tapi saya kira forum ini tidak akan sampai di sini saja, kita akan terus bersilaturahmi, kita akan terus membangun diskusi-diskusi kritis, kita akan saling berkoordinasi, kita akan saling bersolidaritas. Ya, mengingat kedepannya kita akan merayakan Hari Tani Nasional, ini juga satu momentum di mana kita bisa mengkampanyekan sekali lagi isu-isu rakyat terkait ekspansi sumber daya alam yang mengakibatkan banyak praktek-praktek kejahatan di bawah. Banyak teman-teman yang dikriminalisasi, tanahnya dirampas, dan sebagainya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir dalam forum diskusi ini. Terakhir dari saya akan memberikan kesempatan buat sebelum beranjak untuk memberikan closing statement 3 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih Abdi dan kawan-kawan semua. Saya kira pertama saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam pandangan atau mungkin tutur saya. Intinya bahwa ke depan KPA harus berada di tengah-tengah organisasi rakyat, merespon peluang yang sekecil apapun itu, selubang jarum pun harus dimasuki untuk kepastian daulat rakyat atas tanah. Saya kira demikian, terima kasih karena ini sudah ditunggu oleh teman-teman di tempat lain yang sekarang ini eskalasinya juga lagi tinggi. Saya akan menuju sana masih sekitar 1 jam lagi. Demikian, terima kasih kawan-kawan semua, salam sehat. 5 menit udah ya. Selamat. Ada di sini ada Dede Taniago, menit lewat. Terima kasih atas kehadirannya di ruang layar ini, Dek, dan seluruh teman-teman, Farida dan semua kawan yang ada di sini, ada Doni dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman dari Sulteng juga ada. Terima kasih. Semoga KPA ke depan makin terus berjaya dengan keluasannya, kecerdasannya, dan karakter perlawanannya yang kuat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan ingin akhiri. Terima kasih semua kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penyampaiannya, waktunya. Buat teman-teman lebih khusus, terima kasih teman-teman dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan seluruh yang terlibat di sini. Teman-teman Papua, ada Pak Ceroni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai host akan mengakhiri diskusi ini. Next time kita akan berjumpa lagi dengan agenda-agenda rakyat lainnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam perjuangan, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat, hidup kaum tani. Kakak Ancu sehat, Kakak Ancu. Terus berkebun. Thank you.